Saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan judul khotbah saya adalah Berserah Hanya Kepada Kristus. Sekali lagi, judul khotbah saya pada hari ini adalah Berserah Hanya Kepada Kristus. Saudaraku yang kekasih, berserah hanya kepada Kristus adalah totali kehidupan kita yang telah diserahkan kepada Allah untuk dipergunakan oleh Dia. Berserah berarti kita melepaskan semua hak kita menjadi milik Allah atau berada di dalam kendali Allah, serta mengakui adanya kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar daripada kita, yaitu kekuasaan Tuhan yang mengendalikan hidup kita untuk maksud dan tujuan Allah yang mulia. Ada amin. Haleluya. Tahukah Anda bahwa kita tidak butuh waktu lama atau tidak butuh usaha yang sangat keras untuk membangun kesetiaan kita kepada diri kita sendiri, daripada kesetiaan kita kepada Tuhan. Banyak orang melakukan berbagai macam usaha keras untuk hidup setia atau hidup mau berserah kepada Tuhan. Tetapi kembali mereka melihat mereka gagal. Saudara, bekerja untuk kerajaan kita sendiri itu sangat mudah. Tetapi bekerja untuk kerajaan Allah tidak mudah untuk kita. Itulah sebabnya saudara yang kekasih, kerajaan Allah yang Allah bawa ke muka bumi ini untuk kita hidupi, harusnya itu menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Ada firman Allah berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah bukan kerajaan kita. Ini berbicara tentang prioritas. Berserah hanya kepada Kristus. Terkadang kita tertantang kepada gemerlapnya daya pikat dunia ini yang menarik kita, sehingga kita terpikat olehnya. Sebenarnya kalau kita bisa jujur, kita bisa merasakan gejolak batin kita pada waktu ada tantangan dari gemerlapnya dunia ini yang coba menarik kita. Mungkin kita sedikit demi sedikit, saudara, kita mau coba menghindari daripada tantangan itu. Tetapi kita tidak pernah mencapai sepenuhnya, seutuhnya. Saudara yang kekasih, karena daging kita menuntut kesuksesan yang ada di dunia ini. Diri kita yang adalah daging adanya menuntut supaya gemerlapnya dunia ini, kesuksesan yang ada di dunia ini, menjadikan prioritas buat kehidupan kita. Saudara yang kekasih, kita harus mengerti bahwa kehidupan kita adalah hidup hanya berserah kepada Kristus. Kalau kita hidup, biarlah kita hidup untuk kemuliaan Dia. Kalau kita hidup, kita benar-benar kita hidup dengan tujuan Allah dalam hidup kita. Hidup hanya satu kali. Ada waktunya kita dilahirkan dan ada waktunya kita meninggalkan dunia ini. Demikian firman Tuhan, saudara.
Pencapaian apapun yang coba kita capai di dunia ini, suatu hari nanti Anda akan mendapatkan pencapaian yang di dunia ini adalah sia-sia. Karena pencapaian yang kita cari di dunia ini, saudara akan berhenti sampai di dunia ini. Yang paling berbahaya, kalau kita membangun sekali lagi kerajaan kita sendiri di muka bumi ini. Itu yang paling berbahaya, saudara. Kalau kita sampai melakukannya, berarti mata kita telah beralih dari kemuliaannya kepada mahkota diri kita sendiri. Itu hati-hati. Karena bisikan-bisikan iblis itu atau bisikan-bisikan dunia ini akan terus berbisik kepada kita. Dan kalau telinga ini tidak dipergunakan dengan benar, kita tidak mungkin bisa sungguh-sungguh berserah hanya kepada Kristus. Saudara yang kekasih, anak-anak Tuhan dilarang untuk memegahkan diri. Tidak boleh ada kemegahan. Apa itu kata memegahkan diri dalam bahasa Yunani? Itu adalah memuji diri sendiri. Memegahkan diri sendiri adalah kita tidak lagi memuji atau mengakui bahwa Tuhan, Dialah yang layak dipuji. Karena Dialah kita ada. Karena Dialah kita hidup. Karena Dialah kita masih bisa menikmati keadaan kita hari ini. Bahkan karena Dialah kehidupan kekal suatu hari nanti yang akan kita hidupi. Itu semua karena Dia. Dia layak dipuji. Dia layak dimuliakan. Amin. Hal-hal yang ada di dunia ini, prestasi kita, apapun itu, sekali lagi hanya sementara. Pertanyaannya, banyak orang yang sedang memuji kekayaannya, sedang memuji karirnya, sedang memuji kemampuan dirinya. Pertanyaannya, apakah kita termasuk dari salah satu orang tersebut? Apakah kita hanya menyembah Tuhan, hanya memuji Dia, memuliakan Dia? Jawabannya ada di kita masing-masing, saudara yang kekasih. Yang berikutnya, kita nggak boleh sombong. Kesombongan berarti mencuri kemuliaan Allah yang diperuntukkan hanya untuk Allah. Kemuliaan itu diperuntukkan untuk Allah, bukan untuk kita. Kesombongan pada dasarnya merupakan penyembahan terhadap diri sendiri. Kesombongan membatasi atau menghentikan kemajuan kehidupan rohani kita. Hati-hati, saudara yang kekasih. Banyak orang mengira mereka mengikuti Yesus, tapi kenyataannya mereka mengundang Yesus mengikuti kehidupan mereka. Banyak hari-hari terakhir ini, firman Tuhan itu mau di-adjust, disesuaikan dengan kehidupan di era modern ini. Mau dipaksakan, saudara yang kekasih. Segala sesuatu mau mengikuti zaman, mau mengikuti keadaan. Saudara yang kekasih, hati-hati. Yesus adalah semua bagi kita. Dia ingin menjadikan semua untuk Dia. Tuhan ingin kita mempersembahkan hidup kita kepada Yesus. Dia mau kita sungguh-sungguh
berserah total. Bukan menyerah, tapi berserah. Tuhan memanggil kita anak-anaknya untuk berserah penuh kepadanya. Bukan karena dia tertarik untuk mengendalikan Anda, tidak. Atau dia tertarik untuk merusak kesenanganmu, tidak. Tapi justru sebaliknya. Dia datang supaya kita boleh memiliki hidup. Dan hidup di dalam kelimpahan. Katakan amin. Haleluya. Dia mau kita berserah, percaya, mempercayakan kehidupan kita totally surrender all. Dan kita akan mengalami yang namanya aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tetapi dunia memutarbalikkan fakta. Dunia menarik kita sehingga membawa kita berserah kepada diri kita sendiri. Kemampuan, keangkuhan kita. Dunia mencoba mengingatkan kita, penampilan kita, harga diri kita. Saudara yang kekasih, hati-hati. Ada beberapa ayat yang akan saya bahas di sini, dan ada 7 hal tentang penyerahan kita kepada Kristus sebagai tanda bagaimana kita mau berserah hanya kepada Kristus. Nomor 1 adalah menyerahkan reputasi kita. Reputasi adalah persepsi yang menggambarkan tentang pandangan orang lain terhadap diri kita sendiri. Reputasi juga bisa berbicara sebagai persepsi yang menggambarkan keseluruhan perilaku dari diri seseorang, juga organisasi dan lain-lain. Pada umumnya, berbicara tentang reputasi, berbicara tentang kemajuan diri sendiri yang sangat ditentukan oleh apa yang kita miliki. Berbicara reputasi, berbicara tentang seluruh eksistensi hidup kita yang kita tampilkan, yang ada di dalam diri kita. Saudara yang kekasih, reputasi kita harus diserahkan kepada Tuhan. Jangan memegang reputasimu. Biasanya manusia mau coba mempertahankan reputasinya, saudara, sehingga dia bisa dihormati dan dihargai dan diterima. Reputasinya mencong sedikit, dibetulin. Saudara yang kekasih, karena banyak orang kepengen disukai, dihormati, dihargai. Buktinya di media sosial ya, kan banyak tuh di Instagram, di Facebook ya. Saudara, banyak orang habiskan waktu-waktunya untuk pajang foto-foto di sana. Betul? Setiap pergi kemana selalu foto untuk dipajang nanti di Facebook, untuk dipajang nanti di Instagram. Terus lihat, gua udah disukai di like berapa orang nih? Benar? Kalau di like-nya udah 70 orang, aku udah seneng. 700 apa lagi? 7.000 apa lagi? Saudara, ini reputasi. Itulah manusia, saudara. Kita mau baca firman Tuhan di Filipi 3 ayat 7 dan 9. Bagaimana kita harus menyerahkan reputasi kita kepada Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya,
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ada amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, di sini pasti tahu tentang Steve Jobs. Kalau kita lihat reputasinya sangat luar biasa, saudara yang kekasih. Siapa yang nggak kenal Apple, ya? Apple Store ada di mana-mana, saudara. Betul? Ya. Saudara, mungkin yang Anda gunakan saat ini juga, ya, mereknya juga Apple gitu loh, saudara yang kekasih. Steve Jobs ini meninggal di tahun 2011. Di usia ke-56 tahun. Dengan pencapaian yang sangat luar biasa. Dipuji-puji, saudara. Tetapi pada tanggal 5 Oktober 2011, semua pencapaian dia harus berakhir. Pencapaian dia sampai sekarang ini mungkin dinikmati oleh orang, tetapi dia sendiri tidak menikmatinya. Dia berakhir, saudara, di bulan Oktober 2011. Saudara yang kekasih, reputasi yang dibangun oleh manusia akan berakhir. Apapun itu. Paulus berkata bahwa apa yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sanggupkah kita berkata demikian pada hari ini, saudara? Semua reputasi kita, compare dengan iman percaya, anugerah yang Yesus berikan kepada kita, itu tidak ada artinya. Karena pencapaian reputasi yang kita miliki hanya sampai di dunia ini. Tetapi apa yang sudah Allah berikan bagi kita, kasih karunia-Nya, anugerahnya akan membawa kita bukan hanya hidup 1 juta tahun, 1 miliaran tahun, tapi sampai hidup di dalam kekekalan. Haleluya. Itu reputasi yang Allah mau berikan kepada kita. Kekal. Dikatakan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Ada amin, saudara yang kekasih. Haleluya. Pemerintahannya kekal. Pemerintahannya tidak berubah. Reputasi ini yang Tuhan sediakan bagi. Nomor 2. Menyerahkan beban kita. Ada begitu banyak orang berhadapan dengan situasi dan keadaan hidup atau beban hidup yang sangat berat. Dan orang ini terus memikulnya setiap hari, setiap waktu. Dan akhirnya pada satu titik, orang ini kolaps. Sulit, bahkan tidak sedikit orang yang memikul beban itu jatuh sakit. Stres, ada di rumah sakit jiwa, gak bisa tidur, dan tidak sedikit juga orang yang mempertahankan bebannya, tertimpa dengan beban itu sendiri, akhirnya mati. Kalau Anda mengangkat beban yang melebihi kapasitas dirimu, saudara, suatu hari Anda tidak akan kuat mengangkatnya. Dan pasti beban itu akan menimpahmu. Dan beban itu sendiri akan membunuhmu. Untuk itu firman Tuhan berkata di Matius 11 ayat 28, kita lihat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Haleluya. Saudara, kalau firman Tuhan berkata marilah kepadaku, Anda harus datang. Jangan lambat. Karena yang Anda pikul saat ini bebannya berat.
Anda sedang letih lesu, sedang kecapean, dikit lagi pasti hancur. Jadi jangan tunggu besok atau lusa. Now, right now. Serahkan bebanmu kepada Dia. Jangan pegang, saudara. Haleluya. Berserah hanya kepada Kristus. Jangan andalkan kemampuanmu. Apalagi andalin orang lain. Nomor 3. Menyerahkan aspirasi kita. Aspirasi adalah harapan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Harapan dan cita-cita kita. Saudara, saya mau bertanya, apa sih yang menjadi cita-citamu? Apa yang menjadi harapanmu di masa depanmu? Apa? Anda mau hidup menjadi orang yang kaya raya? Anda mau hidup sukses? Punya karir yang hebat? Punya keluarga yang berbahagia? Apa yang menjadi cita-citamu? Apa yang menjadi harapanmu? Sebagai orang percaya, harusnya aspirasi kita, masa depan kita, tujuan keberhasilan kita ke depan, harusnya kita serahkan kepada Tuhan. Dan minta Tuhan membawa kita di dalam aspirasinya Allah sendiri. Membawa kita kepada tujuan Allah, kehendak Allah, kepada masa depan yang Allah sediakan buat kita. Untuk kemuliaan Dia. Saudara yang terkasih, segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan kemuliaan Allah itu fana nilainya. Segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan kemuliaan Allah itu akan berhenti. Tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kemuliaan Allah, cita-citaku, masa depanku untuk kemuliaan Dia, Dia sendiri akan membawa kita untuk pergi ke masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan harapan yang Dia sediakan bagi kita. Amin. Ada seorang kaya. Dia berusaha untuk bisa hidup stabil dengan apa yang dia miliki. Saudara, dan dia berusaha mempersiapkan dirinya untuk masa depannya. Tetapi tiba-tiba datang gonjangan. Dia spend uang 2 miliar rupiah untuk penyakit yang dia derita. Nggak cukup 2 miliar. Dia spend lagi. Dan dia spend lagi. Dan dia spend lagi. Sampai mencapai lebih dari 20 miliar. Dan itu juga belum selesai. Dokter berkata tidak dapat disembuhkan. Saudara yang kekasih, mari. Jangan tunggu lama, saudara yang kekasih. Harapan dan tujuan kita serahkan kepada Tuhan. Masa depanku, masa depanmu dan cita-citaku, itu adalah milik Tuhan. Kita nggak ngerti hari esok kita. Ya, kita nggak ngerti. Kita lihat di Lukas 9 ayat 23 dan 24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita perlu
Menyangkal diri kita, artinya kita menyangkal kehebatan diri kita. Dan menyangkal rencana-rencana kita, yang kita pikir udah paling hebat. Seperti orang kaya tadi, ternyata beberapa saat ditemukan sakit yang gak bisa disembuhkan. Anda gak pernah bisa bayar kehidupan waktu, beli waktu kepada Tuhan, gak bisa. Gak bisa. Saudara yang kekasih, Tuhan paling tahu siapa diri kita, dan Dia tahu apakah kita ada hari esok, minggu depan, bulan depan. Dia yang paling tahu. Salah seorang leader dari ICC yang minggu lalu baru diumumkan telah dipanggil Tuhan. Saudara yang kekasih, dia dipanggil hari Minggu pagi, mungkin sekitar jam 2, jam 3 pagi. Jam 11 malamnya, saya orang terakhir berbicara dengan dia di telepon. Dan berbicara tentang penjangkauan jiwa akan kita lakukan untuk Jakarta. Saudara, dan dia begitu excited untuk itu. Tetapi 3 jam kemudian, ternyata Tuhan memanggil dia kembali ke rumah Bapa di surga. Semuanya berakhir, dia gak bawa apa-apa. Betul? Siapapun kita gak akan pernah bawa apa-apa. Haleluya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kan kehilangan nyawanya. Saudara, banyak orang mau menyelamatkan nyawanya, fokus kepada dirinya, tapi dia kehilangan juga. Tapi waktu kita serahkan semuanya kepada Tuhan, aspirasi kita, masa depan kita, cita-cita kita, dan kau tidak akan pernah kehilangan itu. Karena yang datang daripada Tuhan itu nilainya kekal. Haleluya. Dan apa yang Tuhan sediakan bagi kita, Dia Allah yang akan menepatinya bagi kita. Dia tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji dan firman-Nya. Nomor 4, menyerahkan prioritas kita. Apa yang menjadi prioritasmu dalam hidup ini? Prioritas hidupmu akan menentukan langkah berikutnya. Apa yang didahulukan dan diutamakan di dalam hidup ini? Harta, pekerjaan, karir, keluarga, apa saja yang Anda utamakan, yang menurut Anda itu paling berharga dan paling punya nilai, dan menurut Anda itu Anda paling kasihi dan cintai. Saya mau katakan, kalau itu yang menjadi prioritasmu, Anda akan melihat bahwa itulah tujuan hidupmu. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Amin. Haleluya. Apa yang menjadi prioritas kita? Biasanya paling menjadi prioritas kita yang utama, yang paling kita kasihi kan? Betul? Yang paling kita harapkan. Saudara, selama Allah dimuliakan, Dia menjadi prioritasmu yang utama dan terutama. Dia akan melindungi keluargamu. Dia pasti melindungi karirmu. Dia pasti melindungi pekerjaanmu. Saudara yang kekasih, pada waktu kita menyenangkan hati Tuhan, kita kasih Dia prioritas. Saudara yang kekasih, itu sangat lumrah sekali. Ya, sangat lumrah sekali. Seseorang yang datang misalnya membantu saya, menolong saya. Saudara, dan dia nggak punya uang, dia nggak punya makan, tentunya perutnya dia urusan saya. Betul? Ada amin. Karena dia memprioritaskan saya. Itu lumrah. Saudara yang kekasih, sekali lagi tujuan Allah kepada kita, Dia nggak lagi rampok kita, tapi Dia mau yang tadi saya katakan,
kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan yang Dia sediakan bagi kita. Jangan curiga sama Dia. Dia baik. Prioritasmu harus benar. Prioritasmu harus benar. Kasihan. Saya cuma lihat kalau kita nyanyi tuh kasihan banget orang-orang yang suka nyanyi. Aku mengasihimu Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan ditaruh nomor berapa? Ya. Nomor 5 sekarang. Menyerahkan rencana kita. Rencana adalah ketetapan tentang langkah atau tindakan-tindakan yang akan kita ambil untuk mencapai masa depan kita yang akan kita jalani. Ya. Tidak ada seorang pun mengetahui hari esoknya dia. Firman Tuhan berkata manusia itu seperti rumput adanya. Hari ini ada dan besok layu. Oleh karena itu, saudara, tidak ada alasan untuk kita khawatir. Tapi banyak kita anak-anak Tuhan, saudara yang kekasih, kita khawatir. Kita khawatir akan rencana kita. Jangan-jangan bisa nggak berhasil. Jangan-jangan nanti kalau plan A gagal, plan B disiapin. Kalau plan B juga gagal gimana? Waduh, hancur saya. Saudara yang kekasih, serahkan semua rencana kita kepada Tuhan. Izinkan Dia mengendalikan kita. Kita harus tahu bahwa kita tidak bisa pergi ke hari esok kita tanpa Tuhan. Kalau napasmu diberhentiin malam ini, engkau tidak bisa pergi hari besokmu. Betul? Kalau engkau sakit pagi ini, kau tidak bisa beraktivitas. Walaupun kau sudah buat rencana. Semua rencanamu serahkan kepada Dia. Berserah hanya kepada Kristus. Serahkan. Jangan dipegang. Jangan dipikir-pikir sendiri. Ada banyak rencana yang akan kami lakukan sebagai hamba Tuhan. Saudara mau mikir aja berapa ke depan, saya udah gak sanggup. Dan emang gak mau mikir. Once Tuhan bilang, ini rencanaku. Then you go. I go, Tuhan. Amin. Saudara, belajar untuk hati ini percaya kepadanya. Belajar untuk hati ini mengikuti pimpinan dan rencananya. Bukan rencana kita. Rencana kita pasti Anda akan berhenti. Karena ada banyak obstacle, tantangan di depanmu. Tetapi kalau itu rencana Allah, tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Allah. Ada amin. Serahkan rencanamu kepada Tuhan. Nomor 6, menyerahkan tubuh kita. Kita harus sadar bahwa tubuh kita bukanlah milik kita sendiri. Itu harus kita sadar. Tubuh kita ini telah diserahkan menjadi milik Tuhan. Pada waktu Tuhan membayar kita dengan darahnya, Dia udah beli kita. Dia udah bayar, Dia udah paid off. Betul? Dengan darahnya. Kita ini milik Tuhan. Makanya dibilang, tubuhmu adalah bait Allah. Tempat roh Allah berdiam. Kalau tempat roh Allah berdiam tubuh kita, berarti tubuh ini kepunyaannya siapa? Ya tuan rumahnya ya roh Allah. Allah yang punya tubuh kita. Amin. Itulah sebabnya perbuatan tubuh ini harus diinstruksikan sama yang mempunyai tubuh ini. Kita bukan lagi pemilik tubuh ini. Roma 12 bilang, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, perintah, instruksi untuk tubuh ini melakukan apa-apa, itu dari sini kan, dari pikiran. Nah, pikiran ini harus metanoia. Ya, harus bertobat selaras dengan firman Allah.
baru dia bisa memerintahkan tubuh ini. Karena tubuh ini bukan punya pikiranmu sendiri. Ini punya Allah. Pikiran Allah lah yang harus menginstruksikan tubuhmu dan tubuhku. Katakan amin. Kita lihat di 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yes, Lord. Apakah kita tidak tahu bahwa tubuh kita ini bukan milik kita? Tahu kan? Tahu. Firman Allah nih hari ini, Anda udah pernah baca? Kalau belum pernah baca, sekarang harus tahu. Dan kalau udah tahu, jangan coba-coba Anda kendalikan. Anda harus serahkan tubuhmu ini. Bukan milikmu lagi, tapi milik Dia yang telah membayarmu dan saya. Tenang aja, tubuhmu akan dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan tubuhmu ini akan dipakai untuk menjadi berkat dan menjadi saksi. Dan tubuhmu ini akan dipelihara oleh Dia. Kalau ada kelemahan, kalau ada sakit penyakit, ada sesuatu apapun yang coba ganggu tubuhmu yang adalah bait Allah, yang dikendalikan oleh Allah, Dia melawan Allah. Dan kalau Allah ada di pihak tubuhmu, siapakah lawanmu? Gak ada. Jangan kendaliin. Kalau kau kendaliin, datang si gangguan, engkau hadapi sendiri. Kau hadapi sendiri dan pasti kalah. Haleluya. Nomor 7, menyerahkan identitas duniawi kita. Identitas duniawi kita adalah diri kita sendiri, kedagingan kita. Makanya tadi harus diserahkan tubuhnya, betul? Kalau enggak, itu dia. Kehidupan kita, keinginan kita, kemauan kita. Itulah identitas duniawi kita. Semua tentang kita yang berasal dari kita. Kita harus ingat baik-baik bahwa kita ini telah, hidup kita ini telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Haleluya. Telah mati. Dikatakan bahwa kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Dan kita juga bangkit bersama-sama dengan Dia. Waktu kita bangkit, artinya kita bangkit bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kita, pemilik hidup kita. Amin. Kitanya udah mati, bukan kita lagi. Jadi identitas duniawi kita sudah mati. Untuk itu kalau udah mati, ya, kalau tiba-tiba Anda lihat identitas duniawi mau jalan, itu hantu. Betul? Kalau orang udah mati, terus Anda lihat lagi jalan-jalan, itu siapa? Hantu. Setan yang menyerupai orang itu. Jadi kalau lihat identitas duniawi mau berjalan, ada di dalam saya, aduh itu hantu, itu setan, itu kedagingan saya udah mati. Amin. Serahkan itu kepada Tuhan. Haleluya. Dia pemilik hidupmu. Dan engkau sekarang telah memperoleh identitas yang baru di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Kita buka ayatnya yang terakhir. Galatia 2:20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Haleluya. Namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup. Melainkan siapa? Melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan kalau aku hidup dengan daging ini dan tubuh ini, aku hidup karena iman kepada Kristus. Amin. Jadi bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus. Saudara yang kekasih, hidup hanya singkat, dan Anda sudah memulai, dan kita sedang berjalan, ini journey hidup kita. Mari, kita harus sungguh-sungguh berserah hanya kepada Kristus. Dan kita akan mengalami, kita akan berjalan di dalam kemenangan yang Kristus sudah siapkan buat kita. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nama Tuhan dipermuliakan.